Luar biasa sekali, buahnya cukup lebat seperti ini, tanaman masih dalam kondisi sehat, subur. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali lagi berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, tanamannya sangat hijau sekali, sangat subur, dan buahnya sudah mulai lebat. Kita berada di kebun ini pagi-pagi kawan-kawan, dan cuaca pada hari ini cukup cerah, tidak seperti biasanya hujan. Nah, di tempat kita ini memang terjadi cuaca yang sangat ekstrim, yaitu hujan terus-menerus, tetapi sekarang sudah mulai ada titik terang. Dan bisa dilihat di belakang kita ini langitnya cukup cerah dan sinar mataharinya sudah mulai kelihatan menyinari daripada tanaman kita ini. Nah, khususnya pada hari ini kita akan memberikan tip lagi, memberikan cara bagaimana melakukan perawatan tanaman cabai agar kita tidak gagal, atau dalam arti kata bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai agar berhasil, baik itu di cuaca yang tidak stabil seperti hujan panas itu mengakibatkan tanaman sangat mudah diserang penyakit, apalagi diguyur hujan setiap hari. Itu mengakibatkan tanaman, apalagi di saat fase generatif atau fase pembuahan, itu biasanya tanaman akan diserang namanya penyakit antraknosa atau patek, atau juga penyakit lainnya seperti terjadi serangan tungau, trip yang menyebabkan keriting daun. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas tuntas apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai agar tidak gagal panen. Seperti ini kawan-kawan, kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam. Jadi kondisi tanamannya sangat subur sekali, daunnya sangat hijau. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita berada di kebun ini pagi-pagi, tetapi sinar matahari sudah mulai panas ini kawan-kawan. Jadi cukup cerah cuaca pada hari ini. Nah, bagian di sebelah sana itu sudah terang sekali, tetapi bagian di sini masih dia ditutupi oleh pepohonan, yaitu pohon pisang seperti ini. Jadi sinar matahari belum masuk di sini. Kita berada di tempat teduh ini. Jadi kondisi tanaman boleh dikatakan sangat subur sekali, dan ini sudah memasuki fase pembuahan atau fase generatif. Nah, bisa dilihat di sini buahnya sudah muncul seperti ini. Ini merupakan lahan bertingkat kawan-kawan. Nah, bisa dilihat itu di sana itu agak tinggi, kemudian ini agak rendah, dan di tempat kita lebih rendah lagi. Dan ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas langgeng 58. Nah, berbeda di waktu kita membuatkan video kemarin, kita buatkan di tanaman cabai rawit kaliber, tetapi ini cabai rawit dengan varietas langgeng 58. Tetapi kalau masalah buah, cabai rawit langgeng 58 dan kaliber itu hampir sama, besarnya juga sama seperti ini. Dia tipenya tipe ori. Jadi kalau tipe ori itu harganya lumayan mahal kawan-kawan, berbeda dengan sistem tanaman cabai dengan buah menggantung seperti yang kita tanam itu angka 89, harganya di bawah, tidak semahal ori kawan-kawan. Nah, ini tuh sudah mulai lebat buahnya, bunganya sudah mulai bermunculan double-double seperti ini. Dan kita menanam cabai rawit langgeng 58 ini juga di lahan bekas kawan-kawan, bukan lahan baru. Dulunya ini merupakan bekas tanaman cabai rawit ori 212. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, kita akan membahas sekarang bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai agar kita tidak gagal panen. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan penanaman cabai adalah cara olah lahan. Baik itu lahan baru maupun lahan bekas, kita harus mensterilkan lahan terlebih dahulu. Nah, teknik yang kita lakukan, karena ini merupakan lahan bekas dan mulsanya waktu itu sudah hancur,
Jadi kita bongkar mulsa tanpa merubah bedengan. Nah, dasarnya kita hanya menambah kapur dolomit, pupuk kandang, dan vertipos. Kita tidak memakai pupuk NPK 16 dikarenakan situasi musim penghujan, kawan-kawan. Jadi ini merupakan dataran dengan ketinggian kurang lebih 9,5 mdpl. Jadi boleh dikatakan dataran tinggi. Jadi 900 hampir 1000, kawan-kawan. Jadi kondisi cuacanya cukup dingin sehingga kita hanya menambah vertipos, tidak menggunakan ponska. Jadi untuk dataran rendah bisa menambah ponska, kawan-kawan, itu lebih bagus. Dan setelah 3 bahan tersebut ditabur di atas bedengan, yaitu kapur dolomit, pupuk kandang, dan vertipos, baru kita cangkul lagi biar semua bahan itu tercampur merata dengan tanah. Setelah itu baru kita menyiram dengan E4. Jadi penyiraman E4 dilakukan secara basah, setelah itu dirapikan bedengan, kemudian tutup mulsa. Nah, di sini setelah melakukan penutupan mulsa, kita tidak menanam langsung. Kita biarkan kurang lebih selama 30 hari. Nah, tujuan kita mendiamkan kurang lebih 30 hari ini agar proses fermentasi pupuk itu berjalan dengan bagus, tidak panas. Jadi kalau kita langsung menanam, biasanya yang terjadi tanaman akan dikena serangan layu biasanya, kawan-kawan. Jadi karena kita menggunakan pupuk kandang, maka kita mendiamkan kurang lebih 30 hari. Nah, setelah kita diamkan selama 30 hari, baru kita membuat lubang. Nah, jarak tanamnya kurang lebih 60 kali 55 di sini. Dan selokannya ini kurang lebih lebarnya 80 cm, bedengan kurang lebih 90 cm, hampir 1 meter. Nah, setelah kita buat lubang, baru kita kocor lagi dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Dosis masing-masing itu 3 sendok makan untuk 20 liter air. Kita kocor per lubang kurang lebih 100 ml. Setelah melakukan pengocoran dengan 3 bahan yang kita sebutkan tadi, baru kita melakukan penanaman. Nah, setelah ditanam di usia 5 hari, 10 hari, 15 sampai 20 hari, kita kocor lagi dengan menggunakan asam amino dan Mordenpul. Dosisnya masing-masing 30 ml untuk 20 liter air. Kita kocor per lubang kurang lebih 50 sampai 100 ml. Jadi karena musim penghujan, kita tidak melanjutkan lagi pengocoran dengan asam amino dan Morden. Cukup di usia 5, 10, 15 sampai 20 hari itu saja. Dan kita tidak melakukan pengocoran juga dengan pupuk NPK. Karena pada waktu itu curah hujan cukup tinggi, kawan-kawan. Jadi dikhawatirkan kalau kita kocor akan mengakibatkan tanaman tumbuh subur, tetapi mudah diserang penyakit seperti layu, busuk batang, ataupun busuk daun. Makanya kita hanya mengocor di usia pindah tanam seperti yang kita sebutkan tadi itu. Untuk perawatan selanjutnya, untuk mencegah keriting seperti yang kita sudah sampaikan di awal video, agar tanaman tidak keriting dan daun tetap hijau, kita melakukan penyemprotan insektisida mulai di usia 10 HST. Itu interval 7 hari sekali dengan menggunakan Apidor, di rolling dengan Pegasus. Nah, dengan rutin melakukan penyemprotan insektisida seperti yang kita sebutkan tadi, maka daun kondisi tanaman boleh dikatakan aman dari serangan keriting. Nah, untuk asam amino kita memakai yang namanya yaitu asam amino dan pupuk cair protein seperti ini. Ini sangat bagus sekali untuk menghijaukan daun. Bisa dilakukan dengan cara sistem kocor maupun spray. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal tanam, kita memakai asam amino, itu dosisnya 30 ml, yaitu satu tutupnya ini. Sedangkan perawatan selanjutnya, karena musim penghujan, kita juga rutin melakukan pengocoran dengan menggunakan trichoderma. Kita memakai yaitu Biosigma trichoderma. Jadi seperti ini. Untuk trichoderma ini bisa dicampur dengan pupuk kimia atau pupuk sintetis, kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali untuk mengembalikan kesuburan tanah, mencegah tanaman agar tidak mudah diserang jamur, khususnya layu, busuk daun, ataupun antraknosa. Nah, untuk trichoderma ini kita mulai mengocornya lagi setelah pengocoran pertama sebelum tanam. Kita kocor itu di usia 20 hari setelah pindah tanam dengan dosis 4 sendok makan untuk 1 tangki semprot atau 16 liter, kawan-kawan. Bisa dicampur dengan kalsium ataupun asam humat, kawan-kawan.
Nah, kita kocor di lubang tanam langsung. Itu interval kita lakukan pengocoran 20 hari sekali untuk tanaman cabai rawit langgang 58 ini. Jadi kita hanya melakukan perawatan yaitu kocor dengan trichoderma interval 20 hari sekali dicampur dengan kalsium dan asam humat. Sedangkan untuk mengatasi keriting kita spray dengan Apidor, di rolling dengan Pegasus itu interval 7 hari sekali dengan dosis Apidornya 2 sendok makan, kalau Pegasusnya 15 ml. Nah, untuk inseknya bisa dicampur dengan fungisida, kawan-kawan. Biasanya fungisida kita memakai bahan aktif metalaxyl, yaitu seperti bisromil 2 sendok makan. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kawan-kawan, itulah cara kita melakukan perawatan tanaman cabai di saat musim penghujan. Jadi kita ulangi sekali lagi, jadi tekniknya adalah sebelum kita melakukan penanam, kita olah lahan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu kita menambah kapur dolomit, pertipos, dan pupuk kandang. Nah, pupuk ada yang kita gunakan adalah kotoran ayam. Setelah 3 bahan itu kita berikan, kita tabur di atas bedengan, kita cangkul, kita siram 4 sampai basah, dirapikan, kemudian tutup mulsa, diamkan selama 30 hari. Nah, setelah 30 hari, kita buat lubang dengan jarak 60 kali 55, kemudian kocor dengan asam humat, silika karbon, dan trichoderma di lubang tanam. Nah, setelah itu baru kita melakukan penanaman. Di usia tanaman cabai 5 hari, 10 hari, 15 sampai 20 hari, kita melakukan pengocoran lagi dengan menggunakan asam amino, kita menggunakan premino, dicampur dengan Morden Pool. Dosisnya 30 ml untuk 20 liter air atau 1 tangki semprot. Kita tidak melakukan pengocoran dengan NPK lagi. Nah, untuk perawatan selanjutnya, di usia 20 hari, kita melakukan pengocoran lagi dengan menggunakan trichoderma, dimix dengan asam humat dan kalsium. Itu dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk 20 liter air, dikocor per lubang kurang lebih 50-100 ml. Itu interval 20 hari sekali untuk pengocoran trichodermanya. Sedangkan untuk mengatasi keriting atau mencegah keriting, kita melakukan penyempraian dengan insektisida Apidor, dosisnya 2 sendok makan, di rolling dengan Pegasus. Nah, untuk Pegasusnya itu 15 ml. Itu interval 7 hari sekali. Nah, untuk Apidor dan Pegasusnya kita mix dengan fungisida bahan aktif metalaxyl seperti menggunakan bisromil, yaitu 2 sendok makan. Nah, itulah teknik-teknik yang selama ini kita terapkan untuk perawatan tanaman cabai sehingga kondisi tanaman boleh dikatakan aman, subur, dan bisa berbuah lebat. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.